bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, kali ini pembahasan konten sepak bola nasional yang lumayan cukup menghibur, dan sambil gua menunggu pertandingan Manchester United lawan Everton, gua sempetin buat konten ini, dan nanti kayaknya langsung upload langsung tayang. Sob, oke. Pembahasan tentang konten serunya sepak bola nasional kali ini yaitu tentang beberapa hari yang waktu lalu ini tuh beredar tuh cuplikan-cuplikan sampai detik ini sih, sampai hari ini, sampai kemarin deh masih beredar cuplikan-cuplikan kalau podcast tentang Coach Sintayong bersama dengan rekan senegaranya, teman senegaranya, pokoknya sesama orang Korea Selatan deh kalau nggak salah, dan akhirnya membuat gua mencari tentang podcast tersebut, membuat gua untuk mengamati pembahasannya, membuat gua untuk omongan Sintayong ibaratnya membuat gua seneng lah mendengar. Beberapa penikmat dan pencinta sepak bola Indonesia juga udah tahu juga kalau emang Coach Sintayong mempunyai sudut pandang yang lain lah terhadap Marcelino. Dia senang dengan Marcelino, dengan kemampuan skill, dengan kemampuan bakatnya, dengan kemampuan energi positif di dunia sepak bola yang dimilikinya. Makanya seburuk apapun Marcelino, misalkan lagi sedang down, lagi sedang dihujat ataupun sedang lagi tidak perform, tetap dibawa oleh Coach Sintayong, karena Marcelino kan Coach Sintayong kan kenal Marcelino ini dari berumur 17 tahun. Sekarang berumur berapa? 19 tahun, belum nyampe 20 tahun kan. Dia tahu gimana berkembangnya Marcelino, dia tahu bagaimana skill dan bakatnya yang dimiliki Marcelino, dan emang udah dari gue bahas dari beberapa konten gue sebelumnya, dari beberapa konten gue yang dulu berbulan-bulan lalu, dari gue mulai memutuskan untuk membahas bola, kalau Marcelino adalah talenta, the best skill dan bakat yang dimiliki Indonesia saat ini. Ya gue mengaminkan itu dan gue menyetujuinya banget gitu. Emang nggak bisa dimungkiri secara dia yang masih berumur belasan tahun, dia mempunyai akurasi syuting seperti itu, dribble yang bagus, bisa cut inside, bisa bermain sebagai winger, bisa bermain sebagai attacking midfielder, bisa bermain sebagai striker bayangan, bisa menarik lawan, bisa akselerasi, cut inside, masuk, bisa untuk finishing. Oke kan? Nah, ini yang Coach Sin juga ngomong kalau tidak salah, ada kutipan seperti ini, dia mempunyai bakat, mempunyai talenta, mempunyai energitas seperti juga yang dimiliki oleh bintang Korea yang bermain di Liga Inggris Tottenham Hotspur, yaitu Song Hyun-min gitu. Dan gue mengamini aja lah, Song Hyun-min kan juga baru naiknya pas usia yang udah mau tua gitu, udah 27 28-an ke atas, 26 27 ke atas gitu. Sedangkan dia masih sempat bermain di Bundesliga dulu, dan sekarang Marcelino udah menunjukkan grafik yang perkembangan yang lebih bagus, asalkan dia bisa mencuri perhatian bermain di klubnya. Dia udah bermain di klub divisi 2 England kan. Ya kan, klubnya sekarang tinggal dia bisa terus latihan, terus mengasah kemampuannya, terus mengasah skill dan bakat yang dimilikinya, terus menjaganya. Semoga mentalnya terus dipupuk membaik gitu kan. Dia bisa bermain menjadi bintang untuk timnas Indonesia pertama kali, bahkan mungkin bisa lebih
lebih berhasil lebih dulu daripada Song Hyo Min. Kita nggak tahu gitu nantinya gimana. Yang penting asal dia mau mempunyai kesempatan itu, asal dia diberi kesempatan, asal dia berani terus memupuk pemain kayak merasa kurang di sini, merasa kurang ini, ditambah lagi. Jadinya ya kita tahu kemarin gol lawan Arab, khususnya gol 1 pertama, gue suka banget. Ada kedutan dulu, dribble tipis di syuting, habis itu ke pojok, kipernya bengong. Gol kedua, gimana caranya tuh dia memantulkan bola ke bek lawan, itu nggak kencang, cuman habis itu bolanya mental lagi ke dia, 2 orang kena tipu, 2 orang jatuh sama dia, kipernya dicop aja tipis. Emang keren banget untuk usia segitu, dia mempunyai mental seperti itu, udah bagus sekali gitu sob. Udah bagus banget. Dan ya kita nggak usah terlalu, kalau dia melakukan kejelekan, dia melakukan kesalahan, ya nggak usah lebay lah menghujatnya, nggak usah lebay menjatuhkannya, udah biarin aja, nggak usah terlalu dihujat. Walaupun dia bagus juga lawan Arab kemarin, ya udah nggak usah terlalu disanjung diangkat, diapresiasi, biarkan mengalir apa adanya aja sob. Ya talenta itu udah dikeluarkan dari mulut Coach Shin sendiri, dan ya gue sebagai perwakilan benar-benar mengamininya. Ya contohnya dari beberapa konten yang gue buat lalu juga, gue udah sering bahas tentang Marcelino gitu. Oke, dan di pembahasan selanjutnya, back timnas Indonesia yang bermain di Persija Jakarta, Rizky Ridho, dikabarkan diminati oleh salah satu klub Jepang. Oke. Berita ini heboh di aplikasi Twitter atau X gitu kan. Dan ada yang mengetweet gitu, dan langsung tuh ramai itu ya enggak. Nah, kalau emang benar Rizky Ridho tuh lagi menunjukkan grafik permainan yang bagus dari tahun kemarin sampai tahun ini, di pas kualifikasi Piala Dunia lawan Arab, main di Arab ya bagus banget, lawan Australia di kandang kita bagus sekali. Terus kemarin juga di depan mata gua tuh benar-benar depan pandangan gua ada blok penting Rizky Ridho untuk menyelamatkan gawangnya Martin Paes dari Arab Saudi tanpa kebobolan, tanpa kemasukan. Itu benar-benar brilian performa banget dari Rizky Ridho pas lawan Arab Saudi di kandang kita kemarin. Terus ya Rizky Ridho layak gitu untuk bermain di liga luar, bermain lebih liga bergengsi, bermain di liga yang lebih yang lebih tertata, yang lebih bisa mengembangkan bakat dan skill ya gitu. Kita tahu Rizky Ridho walaupun dia badannya tadinya tidak terlalu kekar, pas udah jadi gede banget, kekar, otot-ototnya jadi semuanya, body balance-nya oke, semuanya masa ototnya lagi oke. Duel udah jarang kalah. Dulu kan pas lawan Irak, pas masih di, kan kelihatan tuh yang pas masih di U23 apa yang kualifikasi tahap 2 lawan Irak pertama gitu. Yang dia adu body di kotak penalti, dia mental apa di mana gitu, sempat tuh ada adu body Rizky Ridho. Dan ini kayaknya dia tahu gimana caranya untuk berduel sekarang, dia tahu caranya untuk mengambil dari lawan, dia tahu caranya untuk membayangi lawan dulu baru di rap gitu ya. Semoga kalau benar-benar jadi jangan sampai kontraknya kayak Justin Hapner yang dulu dengan klub Jepang. Kita kan sedikit jadi trauma gara-gara kasusnya Justin Hapner, yang kalau klub Jepang itu kan pengen popularitas aja di kalangan, pengen menambah fans aja memakai pemain-pemain Indonesia gitu menurut Justin Hapner. Jangan sampai, dan ketika Rizky Ridho emang benar diminati, benar-benar kontraknya ada, ya Rizky Ridho harus berani untuk ada
perjanjian persepakatan kalau dia emang harus main, harus mendapatkan menit bermain, harus ada berapa kali intinya atau harus ada berapa kali bermain inti atau bagaimanapun, pokoknya kontraknya harus jelas gimana caranya dia bisa mendapatkan menit bermain kan, dan bisa mendapatkan starting line up untuk terus menjaga mentalnya, meningkatkan mentalnya kembali terus sehingga kemampuannya bisa semakin tertata. Oke sob, di konten kali ini gitu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share, and jaga kesehatan. And bye-bye.